Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Kalau ada orang ngajak kebaikan, tidak direspon, artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan. Sederhana. Tidak senang dengan cara Habib Rizik, itu kayaknya ada sesuatu kenifakan dalam hatinya, ada sesuatu penyakit dalam hatinya. Kenapa? Apa yang didapatkan Habib Rizik, Pak? Berkorban seperti itu, apa yang didapatkan? Apa yang diperjuangkan? Dapat duit. Dari mana dapat duit? Sehingga ada apa-apa dalam hatinya kalau nggak senang dengan perjuangan beliau. Kalau cara boleh beda, saya caranya beda dengan FPI. Perjuangannya bagus. Kenapa? Imam Ali keras, Syekh Umar bin Khattab keras, nggak bisa ngeliat kemungkaran. Tapi Syekh Abu Bakar Siddiq lembut, Sayyidina Utsman bin Affan lembut. Tapi kenapa harus ada Sayyidina Ali, lalu harus ada Sayyidina Umar bin Khattab? Itulah kodratnya Allah Ta'ala di dalam syariat ini. Harus ada seperti itu, harus ada seperti itu. Karena Pak, setan itu pinter. Jadi kalau kita itu mengatakan jenius, setan itu lebih jenius. Setan itu karena masuk lewat lembut. Lewat lembut, harus obatnya apa? Keras. Kadang-kadang apa? Setan itu masuk lewat keras, dilembuti. Caranya seperti itu. Jadi harus ada air, ada api. Hidup kita dengan air saja tanpa api, nggak mungkin. Hidup kita dengan api saja tanpa air, nggak mungkin. Jadi dua-duanya harus ada. Apa itu? Yang jelek apa? Yang jelek itu apa? Daripada Habib Rizik. Lalu kita itu karena memperjuangkan Habib Rizik, wah nanti difitnah, dijauhi. Nggak apa-apa dijauhi. Yang penting Allah ridho. Emang kamu yang bisa menjauhkan kita daripada manusia? Emang kamu yang bisa bikin kita mati hidup? Emang kamu yang bisa memberikan kita makan? Tidak, Allah. Allah yang memberikan. Ada seorang tokoh dari Habaib, tidak harus dari Habaib, semua kalau mengambil bagian ini adalah bagian yang istimewa. Amar ma'ruf nahi munkar tugas semuanya, tugas Nabi Muhammad dan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi diambil kendali oleh seorang Habaib, sangat wajar kalau beliau mengambil bagian ini. Cuman sekarang cara menilai ini yang harus. Jadi orang amar ma'ruf nahi munkar dianggap sebagai orang punya tindak kekerasan dan sebagainya. Kekerasan apa? Kalau Anda di pondok ini melihat saya nyambuk anak 5 kali atau saya sentil telinganya, kalau Anda potret nyentil pasti jelek. Buya Yahya nyentil santrinya, kan begitu. Tapi kalau Anda tahu ini santri bandel nakal, kan beres. Nah ini Anda harus duduk dong dengan beliau. Anggap saya sebut saja Habib Rizik bin Syihab. Kalau Anda duduk dengan beliau, Anda akan tahu beliau adalah orang yang lembut, dan apapun yang akan mereka lakukan adalah juga dimusyawarahkan dengan yang lainnya. Akan tapi ketahuilah bahwa memang itu adalah ujian buat umat Islam semuanya. Sehingga ada orang-orang yang tidak bisa menerima perjuangan yang dilakukan oleh saudaranya. Kalau kami sederhana, ini saya bukan, tidak pernah saya dicatat sebagai anggota FPI. Misalnya, saya tidak pernah dicatat sebagai anggota FPI. Akan tapi kami katakan, untuk menjadi Habib Rizik teramat berat. Itu adalah luar biasa, perjuangan yang sangat berat. Ada mengambil bagian masing-masing. Sesaat jamaah tabligh dicaci, sesaat FPI dicaci. Memang kalau tidak mencaci sudah nggak enak lagi. Ini kan problem masyarakat kita. Sementara yang jelas-jelas membuat keonaran, kemungkaran nggak pernah dicaci, malah dibela. Ini kan keblinger. Kita harus melihat kebenaran sebagai kebenaran. Apa yang beliau lakukan adalah untuk menjaga negeri ini. Negeri ini dalam ancaman. Anda membaca, akan tapi ingat yang Anda baca itu dari mana sumbernya. Negeri itu dalam ancaman, ketentraman. Kata, memang Indonesia bukan untuk umat Islam saja. Indonesia adalah untuk bangsa Indonesia. Dan umat Islam berjuang, Habib Rizik dan yang lainnya, kami tidak hanya menyebut Habib Rizik. Habib Rizik dan lainnya berjuang bukan untuk FPI, bukan untuk umat Islam saja. Karena kita untuk menjaga ketentraman negeri ini dan bangsa ini. Dan para ulama yang lainnya juga seperti itu. Saya bukan anggota FPI, tapi saya cinta kepada sebuah perjuangan. Jadi, kita lihat potensi umat ini loh. Kita jangan mudah terbawa kepada provokasi-provokasi yang merendahkan umat Islam.
menjatuhkan umat Islam. Saya tuh jatuh cinta berat sama Habib Rizik. I love him so much. Habib Rizik, I love you so much. Kalau bahasanya itu yang tak gendong kemana-mana itu apa itu? Mbak Surit, apa I love you apa? I love you full. Masalah cara berbeda ya gak apa-apa, atau ya caranya beda. But I love him so much. Siapa yang nyakitin beliau, nyakitin saya. Siapa ganggu beliau, ganggu saya. Siapa gak suka sama beliau, saya juga gak suka sama dia. Saya sampai katakan sama teman-teman saya, siapa yang gak suka sama Habib Rizik, saya hapus dia dari hati saya. Saya hapus dia dari hati saya. Ini Naufal bin Muhammad Al-Aidrus. Orang kalau cinta harus ngomong. Cinta gak ngomong palsu cintanya. Orang jatuh cinta kok gak berani ngomongkan cintanya, itu namanya palsu. Dan saya berharap dengan cinta sama Habib Rizik nanti saya dapat syafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Saya azi, saya banyak dosa. Beliau ahli taat, ahli ibadah. Beliau orang yang luar biasa. Mudah-mudahan saya punya rasa cinta ini, saya ngomong begini, mudah-mudahan Allah bilang I love you too, Novel. Saya pengen Allah ngomong, saya gak peduli kalian suka sama saya, gak suka, terserah. Gak suka sama saya boleh, suka sama saya boleh, gak ngaruh gitu loh. Saya cari sukanya Allah subhanahu wa ta'ala. Biar sombong biarin, saya gak sombong. Saya cuma menunjukkan orang yang jatuh cinta tuh gak peduli pandangan orang lain, ya kan? Apakah FPI termasuk khawarij? Karena dalam penerbitan yang mereka lakukan, kadang mereka bersikap kasar dengan menghancurkan properti-properti tempat tujuan. Tidak sama sekali, saudara. Khawarij itu kelompok yang mengkafirkan pemerintah, gitu. Memang menolak pemerintah, itu baru khawarij. Teman-teman FPI tidak melakukan itu. Mereka, setahu saya, sebelum melakukan aktivitas mengamankan sebuah tempat, misalnya mereka menyuratkan. Surat-suratnya mereka ada ke Polda, ya, mungkin sampai ke Mabes. Mereka melapor kok kegiatannya. Kalau tidak ditanggapin, baru mereka turun tangan, gitu kan? Setahu saya begitu, Allah alam. Dan setahu saya masih dalam koridor syar'i, tidak ada masalah. Ya. Bahkan kalau saya lihat dengan adanya teman-teman ini, mungkin pihak pemerintah kita pun lebih berhati-hati dengan kaum muslimin, gitu kan? Karena memang ada ketegasan-ketegasan dalam beberapa keputusan yang harus diambil, seperti tempat maksiat yang masih terbuka di bulan Ramadan. Itu kan betul-betul satu hal yang memang berbahaya bagi kaum muslimin. Allah alam, jadi sangat jauh dengan khawarij, tidak ada hubungannya sama sekali. Bagaimana pandangan Ustaz tentang Habib Muhammad Rizik Syihab? Oh, udah berserak-serak video saya tentang itu. Pendapat Ustaz Somad tentang Habib Rizik. Habib Rizik berilmu. Dari mana Ustaz tahu dia berilmu? S1-nya di Riyadh, Imam Muhammad Ibnu Saud. S2, S3-nya di Malaysia. Doktor dia. Kemudian berani luar biasa. Sampai-sampai kata Habib di Yaman, 800 tahun sekali baru diturunkan Allah makhluk macam itu. Bukan kata saya, itu kata Habib dari Yaman. Banyak Habib-Habib berilmu, banyak Habib-Habib yang berilmu itu banyak. Habib-Habib yang warak, yang zuhud, yang lembut banyak. Tapi Habib yang berani dan berilmu, itu 800 setahun sekali baru diturunkan Allah Ta'ala. Itulah salah satunya. Luar biasa itu. Saya makan sama Ustaz Arifin Ilham. Semalam acaranya, pas malam itu tablik akbar subuhnya, paginya kami sarapan. Apa kata Ustaz Arifin Ilham? Ketika gas air mata itu disemburkan, semua orang kacau balau, dia seperti tak ada pengaruh apa-apa gas itu bagi dia. Nah, itu yang menengok langsung. Kalau bohong berarti pembohong Ustaz Arifin Ilham. Saya menengok dengan mata kepala sendiri, kata dia. Pas pagi acara itu, waktu saya tausiah di Al-Zikra Sentul.